membacakan kurikulum vitae dari Bapak Ansori STME selaku pemateri kita hari ini. Bapak Ansori yang beralamatkan di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Tempat tanggal lahir Pamekasan 4 Oktober 1995 dengan ID Sinta 6798682. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri Sinta atau di Google Scholar. Dan beliau sudah mencapai Scopus H Index 4, WOS H Index 3, dan Google Scholar H Index 5. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama dan lulus pada tahun 2020 mendapatkan gelar Magister Teknik di bidang teknik kimia. Untuk publikasi yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan oleh beliau, yang terbaru pada tahun 2022 beliau tembus di jurnal Scopus Q2 dengan penulis pertama dengan 2 penulis dengan Pak Mahfud, ya Pak. Beliau Pak Antoni. Kemudian tahun 2021 beliau tembus juga Scopus Q4 dan di 2018 sampai 2021 tembus jurnal Scopus Q3 sebanyak 4 paper, 4 jurnal. Dan beliau juga aktif mengikuti seminar, mengikuti konferen internasional di beberapa tempat, yaitu ITS, Universitas Negeri Semarang, terus kemudian Taylor and France 11 Maret di Ponorogo dan di Ponorogo, yaitu ada 5 international conference. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan sepenuhnya ke Pak Ansori untuk menyampaikan materinya dan nanti dilanjutkan tanya jawab. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan membawakan terkait publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Ini untuk ID saya sendiri ya, untuk Google Scholar maupun yang Scopus dan yang lainnya. Terus yang pertama yang harus kita ketahui itu apa yang harus dipersiapkan untuk pertama kali dalam menulis artikel ilmiah bereputasi. Mungkin ada yang pernah kepikiran apa yang kalian pikirkan untuk pertama kali yang dipersiapkan. Jadi yang pertama kali yang kita persiapkan itu lebih ke motivasi ya, karena banyak penulis-penulis yang kadang aktif, kadang yang kurang konsisten karena low motivasi. Jadi paling besar itu dimotivasi diri sendiri ya. Jadi dengan adanya motivasi itu akan terlihat kita untuk mempublikasikan atau menulis di jurnal bereputasi itu akan lebih jelas ya. Jadi harus tahu dulu kalian tujuan kalian untuk menulis itu untuk apa. Kan untuk sekarang apalagi yang dosen-dosen kan untuk BKD itu sangat dianjurkan ya. Jadi untuk sekarang itu motivasinya harusnya lebih ditekankan lagi. Saya dari Imam Syafi'i, yaitu ikatlah ilmu dengan menuliskannya, karena ilmu yang ditulis akan tetap tersimpan di atas keterbatasan daya ingat manusia. Karena manusia itu sifatnya lupa ya, jadi kita harus sering menulis untuk agar kita terus mengingat. Untuk berikutnya ini ya, untuk label orang hebat itu menurut Thomas itu ada 3 ya. Dimana pertama yang paling bawah itu yaitu membicarakan kayak orang lain. Jadi kayak membicarakan orang lain itu ya urusan yang paling gak penting ya, itu yang paling bawah. Terus yang kedua itu membicarakan kejadian, jadi kejadian-kejadian yang ada pada lingkungan kita sendiri ya. Dan yang paling tinggi itu
itu yaitu membicarakan gagasan atau ide baru. Jadi itu yang paling bagus itu kita membicarakan ide atau gagasan. Apalagi kita orang akademik ya, jadi jangan sering-sering membicarakan orang lain. Oke, berikutnya adalah penelitian baik itu apa? Itu terdiri dari 3 ini ya. Jadi harus tersinkron antara ketiganya, itu tahu metode penelitiannya apa, terus tahu yang diteliti apa, objeknya apa, terus publikasi ya pasti. Jadi jangan hanya kita udah melakukan penelitian, terus objeknya udah ini, tapi kita nggak mau menulis. Jadi dan gimana caranya kita biar terbiasa menulis? Itu langkah-langkahnya kayak gini ya. Jadi untuk persiapan dalam menerbitkan artikel itu ada 3. Yang pertama persiapkan ide. Jadi yang paling lama itu yaitu mempersiapkan ide. Jadi kalau seumpama kita belum punya ide, kita harus mempersiapkan ide itu nggak harus kita sendiri ya. Jadi kita bisa dengan diskusi sama teman atau yang sebidang dengan kita. Itu yang paling lebih gampang untuk menumbuhkan ide itu. Terus yang berikutnya adalah menyusun artikel atau menulisnya, lalu mempublikasikan artikel tersebut di jurnal-jurnal yang bereputasi, terutama jurnal internasional yang terindeks Scopus ya, atau Web of Science. Nah, terus ini ya untuk kayak kata-kata untuk kita biar termotivasi untuk menulis selain dari Imam Syafi'i itu yaitu seperti ini. Menulis artikel itu sebagai usaha mengkomunikasikan sesuatu yang belum diketahui. Itu kayak ide ya, atau menunjukkan adanya sesuatu yang baru dari suatu fenomena yang kita alami atau orang lain alami. Nah, berikutnya itu jenis penulisan dalam jurnal ilmiah ya. Yang paling sering kita tahu kan di yang pertama ya, itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bisa berupa hasil penelitian kita atau review dari literatur. Jadi yang paling sering ini dan yang jadi syarat wajib dalam BKD dosen itu adalah artikel ilmiah dari hasil penelitian ya. Jadi kalau hasil literatur itu biasanya cuma buat nilai tambahnya, bukan yang utama. Sedangkan untuk yang lainnya itu kayak tambahan aja ya. Nah, ini yang tadi untuk manfaat untuk menulis artikel. Apa manfaatnya? Yang paling, karena kita semuanya dosen, yaitu kayak pertama itu memperoleh pengakuan profesional, yaitu dari profesi kita, yaitu profesi dosen. Karena apa ya? Kayak sekarang itu orang pada tahu itu ya kita melihat dari data ya, data dari artikel-artikel kita yang udah terpublish. Jadi walaupun kita nggak perlu bilang kita itu udah bagus, udah berkarya apapun, kalau datanya itu tidak ada. Jadi biarlah data yang berbicara. Terus yang berikutnya adalah memperdalam. Nah, tujuan kita manfaat kita menulis itu yaitu memperdalam penguasaan bidang ilmu kita. Jadi seumpama kita bidang kita sains atau teknologi atau bisnis itu ya kita dengan kita menulis, dengan sering menulis atau membaca paper itu kita akan menambah ilmu baru dari bidang kita tersebut. Yang berikutnya yaitu memperlancar peningkatan karir akademik atau jabatan fungsional ya, yaitu dari BKD tadi untuk dosen kan harus wajib untuk menulis artikel ya. Terus berikutnya adalah berpartisipasi dalam penyebaran atau pengembangan ilmu. Nah, ini untuk alasan-alasan yang lainnya. Alasan menulis artikel ilmiah itu ya ini, yaitu bisa jadi syarat beasiswa. Seumpama kita kan rata-rata di sini masih lulusan S2 ya. Jadi untuk dapat beasiswa untuk S3 itu pasti kita harus punya track record untuk menulis artikel, terutama artikel yang bereputasi. Dan itu apalagi yang S3 juga syarat untuk S3 itu kan awal-awal kita harus sudah punya topik ya, mau ngerjain apa untuk melanjutkan studi. Terus yang kedua itu bisa cari uang tambahan. Terus berikutnya adalah promosi diri. Terus melanjutkan studi itu sama kayak untuk yang syarat beasiswa ya. Terus berikutnya ada ide untuk dibagi, yaitu dengan kita mau menulis artikel, otomatis kita akan menyebarkan ide-ide kita itu kepada orang lain, terutama yang membaca. Ya, dan usahakan itu kita itu juga menyebarkan gitu. Jadi jangan hanya kita udah punya artikel yang terpublish tapi kita kayak nggak disebarkan. Soalnya kadang kalau artikelnya itu
bukan terbitan dari jurnal-jurnal yang bagus, biasanya jarang orang-orang untuk membacanya. Makanya di sini harapannya, kenapa kita harus nulis artikel ilmiah yang di jurnal terindeks Scopus berikut atau internasional bereputasi? Karena ini semakin kita terbit di jurnal yang makin publishernya top dunia, otomatis orang-orang akan sering membaca artikel kita. Otomatis orang-orang makin mengenal kita walaupun tidak kenal secara langsung. Yang berikutnya adalah laporan atau dari proyek ya. Jadi kalau dosen-dosen itu kan kalau punya kayak untuk dapat proyek, terus yang berikutnya adalah angka kredit, yaitu untuk kita naik jabatan fungsional ya. Terus yang berikutnya adalah syarat university atau institusi ya. Jadi kan sekarang kan ada dari Dikti kan udah ini Sinta 4 yang mensinkronkan, dan itu untuk menilai mana yang produktif, kampus-kampus mana yang produktif, dan dari artikel ilmiah itu paling besar ya untuk penilaiannya itu 40%. Jadi sangat menentukan dari kampusnya itu bagus atau enggak. Nah, hambatan dalam menulis artikel ilmiah yaitu yang pertama bahasa Inggris kurang ya. Ini ya karena kita menulisnya di artikel ilmiah internasional, berarti bahasa Inggris yang kurang itu ya saya sendiri bahasa Inggris saya itu kurang. Jadi dari dulu itu saya nulis mengandalkan Google Grammarly, Google Translate sama Grammarly. Sebenarnya ya kita kalau emang mau mengeluarkan uang bisa pakai jasa ya. Sekarang jasa untuk translator itu banyak. Jadi kalau kalian pengen biar penulis bahasanya bagus ya kita tinggal pakai jasa aja. Terus yang kedua adalah yang kedua ini tidak ada fasilitas atau prioritas itu untuk dunia sekarang itu nggak mungkin ya, karena sekarang udah apalagi sekarang kan banyak ya, terutama kalau ya walaupun kita belum bekerja sama dengan publisher jadi belum bisa ya, kita bisa kalau pakai jalur belakangnya pakai yang kayak Skype ya. Jadi untuk dapat artikelnya, sehingga untuk literatur itu bisa, atau enggak kita minta ke orang yang mempublikasikan itu, bisa minta secara langsung, itu biasanya ada. Terus yang berikutnya ya yang punya doi atau yang kesibukan ya, jadi bisa yang sama kesibukan, apalagi yang udah punya anak kan biasanya yang berkeluarga juga sibuk sama ngurusin anak ya dengan pacarnya. Dan dalam hal menulis itu kita harus fokus ya sebenarnya, makanya di sini ada hambatan. Paling susah itu emang di fokusnya ya, karena kita kalau udah tidak fokus kita akan memperlama dalam hal menulis. Jadi kalau kita tidak fokus ke satu topik ke satu tujuan, itu akan semakin lama akhirnya semakin kita mengabaikan. Yang berikutnya adalah tidak ada ide yang dibagi itu. Karena untuk mengurangi tidak ada ide ini kita harus sering-sering ngadain kayak kita sharing-sharing sama sebidang kita. Jadi saat itu kita punya sering-sering kita ide kita itu ditukarkan, atau kalau kita menulis, kalau kita udah pernah menulis, kita minta saran ke orang lain yang pernah atau yang sebidang sama kita. Jadi jangan pernah menganggap tulisan kita itu udah sempurna ya. Jadi usahain itu kita harus minta orang lain untuk mereview kita, karena biasanya kita kalau kita sendiri untuk ngerevisi tulisan kita, biasanya kita akan kayak merasa itu udah benar. Makanya sarannya itu ke teman-teman atau sebidang dengan kita. Terus yang hambatan dosen itu yang tidak ada proyek, yang apalagi kita sendiri di sini untuk internal kan masih susah. Jadi ya itu nanti usahain kalau karena udah bisa eksternal segera enggak. Dan rata-rata kalau untuk dapat proyek eksternal itu kan dilihat track record ya. Jadi usahain kita itu harus punya track record yang bagus untuk biar nanti bisa dapat. Nah, yang berikutnya adalah dosen yang tidak berambisi ya. Itu yang paling banyak ya. Jadi ada banyak juga dosen yang kadang malas ya nulis, yang penting kan karena syarat dosen melakukan penelitian akhir tahun publikasi itu ya tidak terindeks apapun nggak apa-apa, yang penting nulis itu dosen yang tidak berambisi ya. Jadi usahain kita itu jangan mau kayak gitu. Ya gimana caranya kita itu harus produktif ya. Jadi jangan kalah sama yang masih mahasiswa atau yang masih kuliah kita. Terus tidak ada yang membimbing itu sebenarnya udah banyak ya. Jadi kita kalau masalah tidak ada yang membimbing itu salah ya. Karena kita kan udah lulusan dari kampus ya. Kita bisa kayak
sharing-sharing sama atau minta bantuan ke dosen-dosen kita yang sebelumnya terkait untuk pembimbingan itu. Nah, ini penyebab utama artikel ilmiah kita ditolak. Kan kadang banyak dari kita itu karena ditolak kita malas untuk menulis lagi atau mensubmit lagi. Padahal ditolak itu ya kita ditolak satu ya kita makin semangat karena ditolak. Jadi ditolak itu jangan bikin kita down, tapi harus kita bangkit terus ya. Karena saya sendiri juga sering juga ditolak walaupun udah mempublikasikan beberapa itu sering juga ditolak. Ada yang ditolak langsung atau ada beberapa kali. Alasan ditolak itu ada beberapa ya kan. Pertama dari data sangat terbatas atau hasilnya tidak ditulis dengan baik ya. Itu kalau kita mempunyai data yang menurut kita terbatas, ya jangan kita untuk mau submitnya itu di jurnal di Q1 atau Korpil 1 ya. Jadi kalau kita lihat dulu bisa kan Korpil itu yang internasional Scopus kan ada 4 Korpil. Jadi kita lihatlah yang udah publish, kita mau publish di mana dulu? Mau publish di Taylor atau di Springer atau Israel itu kita lihat dulu data-data mereka itu seperti apa. Jadi utamakan itu kita harus sering membaca ya. Karena untuk kita bisa nulis itu kalau kita nggak pernah membaca artikel kita bakal susah untuk mempunyai ide atau dalam hal menulis. Jadi usahain dulu. Saya pas awal masuk di dunia pasca sarjana itu disaranin oleh pembicara itu yaitu one day one jurnal katanya ya. Jadi usahain satu hari itu satu jurnal. Jadi usahain kalau kita minim bahas kalau kayak aku ya, karena saya nggak jago bahasa Inggris, saya biasanya langsung pakai translator. Jadi kayak kan di sini ada translator ya, jadi PDF-nya itu diubah ke bahasa Indonesia. Jadi sering-sering baca. Yang penting kita idenya itu bisa terus berjalan, terus kita termotivasi untuk mempunyai kata-kata lain, kata-kata yang bagus untuk dalam penulisan. Yang berikutnya adalah inovasi atau novelty ya tidak ada atau tidak dijelaskan dengan baik. Nah, di novelty itu biasanya dijelasin di introduksi ya, atau di latar belakang. Jadi di latar belakang itu biasanya kita keterbaruan kita itu apa? Di sana itu biasanya dijelasin di latar belakang. Sehingga apa yang mau kita ubah, apa yang mau kita perbaiki dari yang kalau udah pernah ada. Jadi itu ya. Kalau kita kadang nggak nyebutin. Nah, kalau udah nggak nyebutin terus artikel kayak gitu udah banyak, itu bakal gampang untuk ditolak. Jadi harus sering-sering baca artikel yang sebidang, jangan cuma 1-2 ya. Jadi usahain banyak artikel yang kalian baca terkait yang serumpun dengan artikel yang kalian ingin tulis. Yang ketiga adalah tidak mengikuti format penulisan. Nah, otomatis kalau kita tidak mengikuti format dari penulisan dari jurnal yang mau kita submit itu otomatis akan tertolak. Jadi pas waktu di editor itu pasti udah ditolak ya, nggak sampai reviewer. Jadi usahain itu mengikuti sesuai dari arahan dari jurnalnya itu. Dan usahain kalau mau menulis itu jangan sampai kita udah selesai menulis baru kita nyari jurnal yang mau kita masukin. Karena itu kita akan mengubah atau kita bekerja lagi dari awal. Jadi usahain kita nyari dulu kita mau kemana dengan data-data itu kita mau kemana. Yang berikutnya adalah objektif dan signifikan hasil kajian tidak ada atau tidak ditulis dengan baik. Biasanya ya itu. Editor itu biasanya cuma lebih ke penulisan ya. Jadi alasan kita sering ditolak awal-awal itu biasanya di editor. Tapi kalau kita udah masuk ke reviewer itu biasanya lebih besar peluangnya untuk diterima ya. Kalau di reviewer, kecuali kalau konten kita yang ini, soalnya reviewer itu lebih ke kontennya ya. Kalau di editor itu biasanya kayak dari penulisan atau bahasa dan yang pasti itu dari plagiarismenya juga. Jadi kalau udah di jurnal-jurnal internasional berorientasi itu biasanya minimal itu kayak 15 atau enggak mentok itu 25 ya. Itu untuk itin atau turnitin ya. Jadi usahain jangan melebihi itu kalau ingin kita tidak gampang ditolak. Yang berikutnya adalah literatur yang diikuti sangat terbatas. Nah ini jangan terlalu sedikit untuk memasukkan citasi atau literatur yang kita pakai ya. Kalau saya dulu pengalaman dari awal nulis itu ya minimal saya dari dulu itu 25 minimal untuk menulis. Soalnya kenapa?
semakin banyak artikel yang kita citasi, semakin dilihat oleh editor atau reviewer itu kalau kita itu punya niat untuk menulis. Jadi semakin banyak, dan usahain itu literatur yang kalian pakai itu yang lebih bagus. Misal kita mau masuk ke Scopus Q3, nah jadi usahain literatur yang kita pakai itu dari Q1 atau Q2 gitu. Jadi di atasnya biar makin ini untuk ke editor atau ke reviewer itu lebih mudah, lebih bisa diterima gitu, lebih bisa dipertimbangkan karena kita udah banyak membaca dari artikel-artikel itu. Yang berikutnya adalah analisis yang lebih, itu karena kita kekurangan dalam hal membaca ya. Terus yang terakhir adalah kajian di luar skup ya. Kalau di luar skup itu ya kebanyakan memang pasti ditolak ya. Jadi lihatlah dari awal jurnal yang ingin kita masuk itu yang mana. Nah ini untuk jenis artikel ilmiah bisa dibaca sendiri ya. Kalau udah pada tahu kalau gitu. Nah berikutnya ya ini misal kalau terkait mencari isu atau topik penelitian yang bidangnya non science ya. Ini lebih ke, kalau isu itu biasanya lebih ke non scientific ya, atau bukan teknologi. Kalau lebih ini tuh biasanya lebih ke bidangnya ide. Kalau isu itu lebih ke sosial ya. Jadi bisa lihat dari fenomena nasional. Kalau mau ngambil fenomena itu jangan kita terfokus ke nasional aja, jangan terfokus ke lokal aja. Karena yang kalau kita pengen ke artikel internasional bereputasi, yang baca itu kan orang di luar, terutama di luar Indonesia ya. Jadi usahain itu kita lebih ke general ya. Terus topiknya harus semenarik mungkin agar editor maupun pembaca itu untuk tertarik untuk membaca atau biar lebih gampang diterima. Terus ke urgensinya juga, dari urgensi dan isu yang kalian bahas itu harus jelas. Nah, yang berikutnya adalah menentukan ide dan memastikan ada gap dan novelty ya. Ini yang biasanya lebih sering ya. Jadi gap sendiri itu adalah sebuah celah atau kesenjangan. Ya kayak kita sering udah bilang gap gitu ya. Itu sebenarnya kan berhubungan sama ini ya. Jadi kayak kesenjangan atau celah yang bisa kita masukin. Jadi apa celahnya itu kita harus ini. Nah, dari adanya celah itu kita akan bisa menimbulkan novelty atau unsur keterbaruan. Jadi kita kalau menemukan celah dari topik atau ide yang kita tulis, otomatis kita bisa memperoleh novelty-nya. Nah, mulai dari riset gap sendiri itu yaitu suatu konsep atau suatu ide baru tentang riset yang belum diteliti, atau yang pokoknya intinya dari celah-celah yang ada itu. Terus suatu ruang penelitian yang diabaikan. Nah, jadi kalau topik kita atau ide kita itu udah banyak di publish ya, kita harus melihat apa yang mereka belum dibahas sama mereka, atau kita bisa menggabungkan dari semuanya. Pokoknya intinya cari celah yang sebisa, kalau emang topiknya udah banyak. Tapi kalau yang emang benar-benar baru ya kita nggak perlu terlalu memikirkan ini ya. Kalau emang kayak kita mau sintesis baru lah, otomatis kalau sintesis baru otomatis itu udah baru dari kita belum ada. Nah, riset gap sendiri itu adalah kesenjangan dalam literatur. Ini biasanya lebih ke penulisan artikel review ya. Jadi itu semakin kita banyak menulis, semakin kita banyak membaca literatur, semakin kita akan menemukan kesenjangan atau gap dari dalam literatur tersebut. Yang berikutnya adalah kesenjangan konseptual. Itu kayak seperti metode atau teori. Jadi ya kita bisa membandingkan. Kalau teori kita kayak saya itu kan banyak menulis dari biodata lah, karena biodata itu umum, jadi kita harus lihat, bisa bandingin dari yang udah terpublish itu apa yang masih belum. Terus kalau kayak teori apa yang masih belum digunakan, atau kita bisa menggabungkan dari beberapa teori yang udah pernah. Terus berikutnya adalah kesenjangan dalam waktu ini, kayak ini ya, kayak artikel itu udah ada di masa lampau atau masa udah berapa tahun. Nah, kita mau meneliti ulang, itu kita bisa, yaitu termasuk gap dalam waktu ya. Terus berikutnya adalah kesenjangan kelompok atau populasi. Itu lebih ke ini, misal topik ini lebih ke sosial ya biasanya. Jadi kayak artikel-artikel yang ini tuh kayak objeknya itu cuma lingkup kabupaten atau lingkup kota atau lingkup satu negara.
kalau kita mau memperbarui itu kita bisa lebih memperbesar populasinya. Terus untuk kesenjangan metodologis itu sama kayak konseptualnya. Nah, ini untuk cara menemukan riset gap ya, itu bisa dilihat ya. Jadi dari intinya itu kita harus sering membaca, yaitu minimal ya satu jurnal satu hari ya. Dan itu satu jurnal itu ya selesai, bukan cuma abstraknya aja ya. Jadi jangan abstrak sama kesimpulan doang. Biar kita untuk menambah pola dari kita sendiri. Nah, ini untuk 3 area utamanya ya. 3 area utama biasa riset gap, yaitu kuantitas riset dalam suatu topik. Jadi terbatas studi yang dilakukan. Itu lebih ke kayak kalau kita kayak sedikit membaca, ini berhubungan sama semakin kita sering membaca literatur. Jadi itu dua pertama ini kualitas sama kuantitas riset itu berhubungan sama semakin banyak kita membaca literatur otomatis kita akan semakin gampang untuk menemukan riset gap sendiri. Untuk yang ketiga, keterbatasan hasil studi itu biasanya lebih ke misal kita kan dalam penelitian skripsi atau tesis atau disertasi. Itu ditulisnya itu biasanya satu skripsi, satu tesis itu bisa jadi 3 atau sampai 6 artikel ya. Jadi jangan dijadiin satu karena jurnal itu juga membatasi penulisan kita. Jadi kalau terlalu kompleks atau terlalu banyak yang dibahas juga akan ditolak. Jadi usahain kita lebih ke khusus tapi detail gitu yang dijelasin. Nah, ini untuk novelty-nya ya. Tadi kan untuk gap-nya. Untuk novelty-nya apa saja itu bisa dari framework-nya, terus dari metode apa aja. Jadi dari metode, kalau ada metode 1, metode A dan metode B, kita bisa menggabungkan dari kedua metode tersebut. Jadi bisa digabungkan A dan B gitu. Atau dari model itu biasanya lebih ke bagian matematik ya. Jadi model itu kayak kita mungkin optimasi atau kinematikanya. Intinya lebih ke matematiknya gimana, atau ke statistiknya biasanya model. Terus pola atau formula juga hampir sama ya. Ini untuk lebih ke kayak untuk intinya ini novelty itu dari keterbaruannya. Nah, contoh dari ilustrasi novelty itu sendiri yaitu kayak ide baru. Misal udah ada model ABC ya. Biasanya orang-orang dari dulu itu ngiranya novelty itu ya kayak yang pertama itu ide baru. Jadi harus bener-bener baru. Jadi makanya orang kadang mikir buat dapat novelty itu ya lama karena mikirnya di poin pertama itu harus benar-benar baru. Itu pemikiran yang salah ya. Jadi pemikiran yang kurang benar. Jadi sebenarnya ya kita bisa memodifikasi atau kombinasi dari model-model yang udah ada. Kayak model A dan model semua udah ada model A dan B. Kita bisa mengkombinasikan dari dua model itu. Terus untuk analisis hasil perbandingan juga bisa ya. Jadi kita dari beberapa literatur yang kita baca itu kita akan bisa membandingkan sehingga kita bisa menulis yang baru. Terus mengimprovisasi, misal gimana kelemahan model dari A, kelemahan dari model B atau itu bisa kita improvisasi. Jadi kita perbaiki. Namun dalam hal penulisannya kita tidak boleh menyebutkan kayak kita menyebutkan kelemahannya tapi kita tidak boleh mencemooh dari artikel orang itu. Nah, ini yang berikutnya adalah state of the art ya. Jadi kayak kita merangkum kayak poinnya. Ini biasanya lebih ke kalau kita mau mencari literatur. Jadi biar kita fokus mau buat artikel itu kita akan pertama mencari literatur lah. Itu disusun berikutnya literatur yang kita peroleh itu disusun berdasarkan SOTA ini ya. Jadi merangkum kayak poin dan highlight dari riset sebelumnya. Jadi apa-apa aja poin-poinnya itu harus diambil. Terus mengidentifikasi sejauh mana suatu topik dari literatur yang udah ada itu, sehingga nanti kita akan menemukan gap dan novelty-nya. Ini untuk kayak contohnya ya. Jadi kayak kita buat penulisnya siapa, terus tahunnya apa, terus keywordnya apa, lebih kayak itu. Nah nanti di sini tuh semakin kita sering membaca literatur itu, kayak misal ya kayak awal-awal kita kalau sebagai mahasiswa gitu nanti kayak mau yang lanjut S3 gitu disertasi ya kita kan pasti sering membaca review atau literatur ya. Usahain kita itu juga mensampaikan literatur review kita itu biar nanti
pas kita apa nggak, biar kan syarat biasanya apalagi sekarang ya, syarat-syarat di S2 atau S3 itu kan harus mempunyai jurnal yang terpublish selama kita masa studinya, yaitu dengan untuk mempercepat itu kita review untuk di latar belakang atau di bab 2-nya di proposal kita. Nah, itu dibikinlah juga, bikin semacam paper juga yang namanya artikel review gitu. Jadi biar kita nggak kerja biar sekali kerja itu bisa dapat 2 atau bisa dapat banyak ya. Nah, ini yang berikutnya adalah apa yang harus dibaca sebelum kita sampai artikel. Yang pertama itu ya kita lihat dulu kita mau sampai ke jurnal apa, ke Elsevier atau ke yang lainnya ya. Ada yang paling bagus, yang paling top kan, yang top itu ada Elsevier, Springer, Taylor, and Prancis. Terus ada open chemistry juga, dan juga kita bisa langsung di SBR ini kadang kita bisa dapat, walaupun dia Scopus ya, kita bisa dapat jurnal itu predator atau discontinue ya. Jadi usahain di Skemago ini kadang kurang terupdate ya. Jadi kita kalau bisa itu lihat langsung di jurnalnya juga. Jadi langsung masuk ke Scopusnya, atau enggak langsung masuk ke jurnal yang kita mau pilih. Kalau kita mau ke Elsevier, kita langsung masuk ke, untuk pencariannya nyari di Elsevier langsung. Untuk menginginkan biar kita nggak dapat yang discontinue atau predator ya. Terus ya yang kedua adalah tujuan dan skopnya dari jurnal yang kita pilih. Jadi jangan sampai keluar dari tujuan dan skop yang ada di jurnal itu. Terus berikutnya adalah quote for author atau instruction-nya. Jadi instruction itu lebih ke kayak penulis template kita ya. Jadi sesuaikan. Kalau kayak referensinya pakai jenis ASA atau jenis IEE, itu kita harus mengikuti ya, sesuai dari instruksi dari itu, agar nantinya kita tidak di reject. Terus berikutnya adalah download. Kalau kita udah yakin mau publish misal kita mau publish ke jurnal Open Chemistry, ya udah kita download lah yang berhubungan sama topik kita di jurnal itu untuk sampel kita. Jadi kita biar tahu kayak apa mereka nulisnya itu seperti apa, bahasan mereka seperti apa. Jadi dulu saya pertama kali nulis itu ya saya kayak membaca dari beberapa artikel, terus saya ya karena belum punya kata-kata itu dibuat hampir sama kayak gitu. Jadi ya udah dibuat aja selama mungkin, tapi intinya dari banyak ini ya, biar kayak plagiarismenya itu nggak banyak. Jadi kita ubah-ubah dikit aja, biar ke plagiarisme itu nggak melebihi dari batas. Yang terakhir adalah memperbaiki artikel sesuai dari penulisannya. Nah, ini yang paling penting di sini ya. Jadi biasanya jurnal-jurnal yang di reject itu 2 ya, paling ini dari segi bahasanya. Jadi bahasanya itu kurang bagus sebenarnya, bukan dari kayak kontennya, tapi lebih ke bahasanya. Jadi usahain kalau kalian emang pakai kayak Google Translate atau Grammarly itu, kalian juga usahain kayak proofreading ke orang-orang yang udah sering nulis artikel internasional atau yang lebih jago dalam hal bahasa Inggrisnya, bukan dari orang pendidikan bahasa Inggris ya, karena kadang kalau mereka bukan dari topik kita, mereka kadang mengartikannya itu berbeda daripada bidang kita. Jadi usahain itu sebelum sampai itu kita harus ngecek plagiarismenya, itu bisa dari Turnitin atau Wikicap. Nah, kalau kita nggak punya ya bisa minta ke bantuan ke teman-teman atau dosen-dosen kita yang punya, dan usahain dihapus ya, karena kalau nggak dihapus nanti itu bisa kebaca nanti pas kita dicek lagi. Nah, ini untuk misalnya sama ya, persiapan teknis atau menulis artikel ya. Jadi kita itu bisa kayak ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Tulis, biarkan beberapa hari, terus baca lagi, terus direview. Nah, setelah kita udah sering mereview sendiri, kita minta review ke orang lain. Jangan ke kita aja, karena kita pasti kayak kita itu pasti kayak merasa kayak udah bagus, dan pasti merasa ini udah kayak sedikit kesalahan gitu kalau kita mau revisi sendiri. Jadi usahain kita minta ke orang-orang yang udah pernah atau sebidang dengan kita.
ini untuk struktur umumnya kan pasti udah tahu semua ya, jadi kayak judul ya, apa yang akan kita tulis itu judulnya apa, terus ini secara umumnya ya, terus abstrak nanti berikutnya dirinci juga ya, abstrak kata kunci, apa yang menjadi fokusnya ya di abstrak itu, terus pendahuluan permasalahannya, nanti gap sama novelty itu masuk di introducing biasanya atau di pendahuluan ya. Terus di metodenya, terus di hasil atau diskusi itu kita menjawab dari temuan atau jawaban novelty-nya. Jadi apa ya yang kita mau perbarui itu apa, terus yaitu di discussion ini, diskusinya itu yaitu untuk menjawab dari novelty-nya itu. Terus penghargaan itu novelty itu biasanya ke kayak kita kalau dapat dana bantuannya dari mana, dari atau dari kampus atau dana himbal dari luar itu dicantumin di bagian situ. Terus yang referensi atau artikel itu minimal itu usahain itu jangan terlalu sedikit ya, soalnya banyak walaupun ada juga ya di jurnal-jurnal internasional juga itu yang cuma di bawah kurang dari 20. Tapi kalau pengalaman saya itu banyak baca itu rata-rata di atas 30 biasanya, banyak malah yang sampai 80. Apalagi kalau yang Elsevier Q1, Q2 itu rata-rata pasti di atas 100. Jadi usahain itu kita semakin sering membaca akan semakin banyak kayak ide-ide kita yang akan keluar dalam hal menulis. Nah, terus yang berikutnya adalah pengarang. Pengarang ini usahain kita itu nggak menulis sendiri ya. Jadi usahain kita menulis berkolaborasi dengan orang-orang lain, terutama orang yang udah pernah punya kayak artikel-artikel ilmiah yang berreputasi, atau enggak ya kayak dosen-dosen kita sebagai kayak penanggung jawabnya atau koresponden. Jadi usahain jangan sendiri, walaupun sendiri juga bisa. Dan usahain itu berkolaborasi, kalau bisa itu ya kalau punya kenalan orang dari luar negeri itu lebih bagus. Jadi biar ini. Terus kenapa? Soalnya editor itu biasanya juga melihat track record dari penulisnya. Jadi kadang editor itu kan hanya melihat secara kasar ya. Jadi bisa yang sering dilihat itu bagian kayak autornya itu, track record autornya itu udah pernah publish apa enggak. Tuh. Jadi usahain itu. Dan pengalaman saya juga gitu. Dulu juga dibantu sama cutting saya yang udah biasa nulis artikel. Selain dari dosen. Nah, berikutnya yaitu terkait abstrak ya, yang tadi. Jadi abstrak itu ya garis besar dari penelitian kita dan biasanya singkat dan padat. Terus tidak ada rumus maupun referen. Dan poin utamanya itu ada 3 ya, yaitu dari metodenya, dari novelty sama risetnya di abstrak. Terus kata kunci juga. Jadi kata kunci biasanya minta 3 atau 5. Untuk berikutnya adalah dari pendahuluannya, yaitu dari biasanya kalau saya biasanya lebih ke dari umum ke khusus ya. Jadi secara umum, secara global itu apa, atau yaitu berkaitan sama urgensi dari masalah itu. Jadi biasanya kalau saya sendiri itu dari umum ke khusus, nanti lebih ke detailnya. Terus dari di akhir-akhir itu biasanya lebih ke di gap sama novelty-nya itu di akhir. Terus kayak kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya itu apa, lebihnya apa, kurangnya apa. Terus kelebihan dari ide yang ide dari kita sendiri itu dijelasin di bagian latar belakang ini. Jadi kita mau pakai metode baru atau enggak gitu. Terus bagian kedua adalah metode, yaitu biasanya ditulis secara ringkas, jelas, terus dari eksperimen kita ya. Terus kayak untuk metode itu ya jangan ditulis kayak kita nulis skripsi atau atau tesis ya. Jadi jangan terlalu kompleks. Jadi kita lebih ke kayak ringkas tapi jelas. Ini untuk risal dan diskusinya itu biasanya itu penjelasan dari hasil secara detail dan mudah dipahami. Kenapa harus mudah dipahami? Karena yang baca itu belum tentu sebidang sama kita. Bisa jadi yang akan baca itu yang masih pemula kayak gitu. Jadi usahain itu kita nulis itu juga mudah dipahami, dan juga jurnal-jurnal itu kadang nggak mau kalau terlalu ribet itu. Jadi mereka kadang maunya ya kayak yang sederhana tapi kayak baru atau bagus gitu. Jadi nggak mau yang terlalu ribet. Karena nanti kan yang baca juga orang-orang yang belum tentu di sebidang sama kita. Terus jawaban dari hipotesis kita, yaitu dari kan kita pasti
punya ide itu apa, dari literatur itu kita akan mempunyai hipotesis. Jadi hasilnya itu harusnya kayak apa? Kan biasanya kita udah kayak punya tebakan duluan ya. Apakah sesuai hipotesis kita atau enggak, itu dibahas di bagian ini ya, di result dan discussion. Terus yang berikutnya adalah perbandingan hasil. Terus ya, gunakan gambar, tabel sama grafik misalnya. Biasanya kayak gambar itu biasanya ada resolusinya berapa, itu harus mengikuti dari template kan. Terus tabel juga ada aturannya juga, kadang full kan. Terus grafik, nah grafik itu biasanya lebih disaranin pakai origin ya. Jangan hanya Excel ya. Soalnya biar lebih bagus tampilannya itu lebih tampil origin atau aplikasi yang lebih bagus dari Excel. Terus di bagian ini juga jangan hanya kita membahas atau menulis ulang dari gambar atau tabel ya. Jadi tapi kita kayak kasih pendapat atau penjelasan dari kita. Jadi kalau kayak angka-angka itu juga nggak perlu disebutkan lagi sebenarnya. Terus masukkan juga dari pendapat-pendapat sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya juga sebagai rujukan dari pembahasan dari ini. Terus hindari dari opini pribadi ya. Jadi misalnya jangan punya pendapat secara pribadi, tapi berpendapatlah secara ilmiah. Terus gunakan bahasa saintifik. Jadi kalau sains ya bahasa saintifik atau bahasa bakunya. Terus biasanya ya itu hasil riset singkat dan jelas juga ya. Nah ini untuk kesimpulan. Udah tahu kan kalau kesimpulan disajikan dengan singkat, jelas dan berisi fakta terpenting dan saran untuk kajian selanjutnya itu biasanya bisa. Terus untuk rujukan referensi biasanya kan disaranin pakai ya yang kata saya bilang tadi ya. Kalau usahain itu kalau kita mau ke jurnal Q3 atau Q4 itu usahain referensinya itu lebih tinggi, jangan kita gunakan referensi itu kayak skripsi atau disertasi atau tesis atau enggak yang jurnal nasional, usahain yang internasional kalau kita emang pengen ke internasional. Terus usahain ya 10 atau 5 tahun terakhir ya. Terus jangan kita menulis secara manual juga. Jadi pakailah kayak yang biasa sering itu Mendeley ya. Jadi pakailah untuk referensi Mendeley biar lebih cepat. Nah, ini untuk kayak referensinya ya. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan judul. Jadi kalau semuanya udah selesai baru ada judul. Jadi judul itu nggak perlu kita pikirkan di awal. Tapi setelah kita udah merangkai sampai hasil baru kita mikirkan judul apa. Karena judul itu nanti berisi utama itu kayak problemnya apa, metode yang kita kasih itu apa, terus objeknya apa. Kayak yang punya pengalaman saya itu kayak terkait biodiesel, terus metodenya terkait optimasinya SCM. Jadi pakai RSM, terus objeknya apa. Nah, untuk referensi yang kayak tadi ya, minim A, sebaiknya itu lebih dari 20. Jadi biar lebih dilirik sama editornya ya. Terus gunakan standar referensi dari sesuai jurnal yang kita tuju. Nah, terus pakai referensi manajernya, salah satunya itu Mendeley atau EndNote ya, yang berikutnya Word. Nah ini untuk skemanya seperti ini ya. Biasanya Kristal itu lebih menjelaskan terkait metode atau data kita. Sedangkan diskusi itu lebih ke bagian introduksinya atau literatur review kita. Kan literatur review kita itu biasanya di bab pendahuluan. Nah, diskusi itu biasanya menjawab dari bab pendahuluan. Jadi harus kayak selaras gitu antara metode itu berhubungan sama hasil dan latar belakang itu berkaitan dengan diskusi kita. Sehingga nanti akan bisa menyimpulkan. Nah, ini untuk penerbit jurnal ya, publisher jurnal internasional yang terkenal di dunia ya. Nah, itu 60% itu rata-rata jurnal di Scopus itu berasal dari penerbit kecil ya, atau dari universitas kecil. Contohnya saya sendiri yang jurnal saya yang Q2 itu lebih dari Universitas Periodika ya. Jadi bukan top ini. Jadi yang top ini masih sedikit sebenarnya yang masuk ke top ini. Lebih banyak itu ke jurnal-jurnal yang punyanya kampus atau punyanya suatu lembaga. Yang top itu biasanya kayak Elsevier, Springer, Taylor, Wiley, Sage ini ya. Nah, ini contoh yang
top 5 tadi ya publisher. Ada yang 5 ya, ada desain direct atau LCY biasanya yang paling bagus. Jadi kalau kita punya data yang bagus, terus kita udah penulisan kita udah niat, itu usahain jangan takut-takut kita untuk masuk ke publisher yang bagus. Soalnya nanti kenapa? Karena kalau artikel kita udah terpublish tapi minim citasi, nanti berpengaruh ke kita juga. Jadi kayak eman-eman kalau kita punya data bagus, terus penulisan kita juga bagus, tapi masuknya di jurnal-jurnal yang publishernya nggak begitu terkenal. Karena semakin terkenal publishernya itu semakin banyak orang yang akan melirik. Nah ini untuk 14 tipnya bisa dibaca sendiri ya. Yang 14 jadi untuk penulisan. Nah, itu kegagalan adalah kesuksesan yang terunda. Jadi kalau kalian kalian ditolak, jadi jangan down. Jadi harus tetap bagus. Jadi kalau semua ditolak dari semua kalian punya artikel Q1 gitu, ditolak dari Q1. Ya udah kalian turunin atau Q1 tetap tapi SGR-nya itu yang lebih rendah. Atau enggak ya ke Q2. Kalau kalian di Q2 ditolak ya udah diturunin lagi. Kayak gitu aja. Jangan sampai data yang kalian udah tulis kalian nggak disubmit. Itu semakin lama kalian nggak nge-submit, otomatis nanti plagisme kalian, penulisan kalian itu harus diubah karena pasti plagismenya akan tinggi kalau semakin lama jadi manuskrip doang. Nah ini untuk pemilihan jurnalnya sama kayak tadi ya. Jadi tipnya itu ya itu cek predatory biar nggak predator ya, karena di internasional itu juga banyak predator ya dan ngaruh ke kitanya sendiri nantinya. Terus cek status Scopus, walaupun di SGR itu terindeks Scopus, tapi lihat juga akun Scopusnya itu dia rutin apa enggak. Soalnya nanti SGR-nya juga nilainya itu tambah turun apa enggak. Soalnya kalau dia tambah turun itu besar ada kemungkinan dia akan discontinue. Jadi carilah yang H indeks dari atau SGR-nya itu yang tambah naik dari status dari Scopusnya. Terus carilah isu atau per tahunnya itu yang lebih dari 2. Kenapa? Karena biar kalau cuma 2 nanti kayak misal satu isunya cuma 15, ya udah kalau 2 kan setahun cuma 30. Nah itu ketolaknya itu lebih besar. Jadi usahain nyari yang publishnya itu lebih banyak artikelnya, terus setahun itu lebih banyak. Soalnya kenapa? Biar kalau kalian pengennya di bulan Juni kan nggak bisa publish di bulan yang lain. Jadi usahain nyari yang itu. Terus H indeksnya yang tinggi juga kalau emang data sama penulisan kalian udah bagus. Terus cari biaya publikasi lah. Biaya publikasi itu juga ada yang gratis ya, banyak yang gratis. Di Elsevier sendiri itu banyak yang gratis tapi rata-rata kelas Access ya. Jadi yang pengen gratis ya bisa, kalau pengen di top Scopus Elsevier ya bisa, dan yang nggak berbayar ya tinggal pilih close aja. Jadi nggak usah yang penting kita punya artikel yang di Elsevier itu aja. Kalau kita takut sama biaya. Nah ini berikutnya adalah menyusun timeline ya. Jadi biar kita selesainya sesuai kita ya, kita harus menyusun timeline kita sendiri. Jadi kita bulan ini harus selesai apa biar kita sesuai target. Jadi kalau tidak ada timeline sendiri kita akan sesuai mood kita. Apalagi dalam penulisan itu kadang ya banyak terpengaruh sama mood ya. Jadi kadang kita konsistensi dalam hal menulis itu kita sangat minim ya. Jadi usahain kita ya di jadwal biar kita punya waktu untuk ditargetkan. Nah ini untuk urutannya yang sama ya kayak tadi ya. Jadi dari awal penulisan nyari sampai hasilnya ya. Sebelum disubmit jangan lupa dicek plagismenya juga. Terus kalau bisa itu di proofreading juga manuskrip kita. Jadi ke orang-orang yang lebih jago daripada kita atau yang udah sering menulis di artikel internasional. Kalau kita emang pengen ke internasional. Nah, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih paparannya Bapak Ansori. Tadi dibuka dengan manusia itu tepatnya lupa, jadi maka harus menulis. Jadi biasa ya, manusia itu kadang lupa, kadang nggak ingat, itu biasa. Makanya harus menulis. Nah, terus kemudian sesi selanjutnya adalah tanya jawab
Sesi pertama itu ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kayaknya panas itu sudah gini-gini. Kalau mau bertanya. Atau yang lain ibu-ibu. Pak. Silakan. Ada pertanyaan aku lupa. Gara-gara slide-nya geser-geser. Ada pertanyaan? Atau saya? Oh, Pak. Mas Rafi. Secara runtut ya, mulai dari ini, kita kan tadi sempat disinggung skop ya. Nah, kita kan kadang skopnya itu takut tidak sesuai dengan jurnal. Nah, itu bagaimana kita memastikan hasil penelitian kita atau manuskrip itu bisa sesuai skop yang kita tuju jurnalnya. Atau misal kalau kita punya manuskrip, ini cocoknya disubmit ke mana? Nah, seperti apa? Ya, Langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya itu? Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada. Jadi pertanyaan dulu ya Pak ya. Kalau dijawab silakan Bu. Iya, mau tanyakan, misalkan ya kita itu mau publish ya, terus penelitian kita ya, bisa dalam jurnal. Nah, penelitian kita itu cuma nggak lagi digandrungi topiknya, atau topiknya itu udah lama. Maksudnya itu kayak udah nggak lagi in sekarang. Itu gimana? Apa bisa atau harusnya? Topik. Kalau topiknya lama. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya silakan. Nah, Bu Nima, silakan. Saya ingin menanyakan kepada materi mungkin pilihan mana yang dilakukan materi. Kita punya bidang, kemudian kita sering melakukan suatu tema tertentu, meneliti tema tertentu. Lebih baik tetap kita di tema itu tapi berkelanjutan seperti itu, atau tetap di bidang yang sama dengan tema-tema yang berbeda, dan yang pemateri lakukan yang mana? Ini dari saya, terima kasih. Bebas silakan dijawab pertanyaan pertama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan untuk yang pertama ya, terkait ID dan skop ya. Pengalaman saya itu ya itu, sebelum kita usahain, sebelum kita menulis manuskrip itu ya kita harus lihat dulu jurnal apa yang ingin kita tuju, itu lihat dulu kayak skopnya apa. Jadi karena kenapa? Kalau kita belum lihat, terus kita udah manuskrip kita udah jadi, ya kita akan kayak mengubah lagi, kan kadang antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya akan berbeda ya, kayak cara penulisannya beda, terus kita cara penulisan terutama referensinya itu berbeda. Jadi kalau saran saya tetap harus dilihat skopnya. Jadi kalau memang skopnya dari jurnal itu nggak ada sesuai yang kita punya, kayak ide kan kadang-kadang kita udah punya, terutama yang laporan-laporan tesis atau skripsinya belum ditulis ya, kan kita pasti banyak kan udah punya semacam laporan atau data-data ya. Nah, jadi kita usahain carilah kayak jurnal-jurnal yang sesuai data kita, bidang kita gitu. Jadi kalau rata-rata kalau nggak sesuai skop itu, yang setahu saya ya itu ditolak ya. Soalnya pengalaman kemarin saya jurnal kemarin itu kami itu submit di artikel di jurnal Advanced Engineering, itu katanya di luar skop gitu. Jadi karena mereka itu mungkin ya, walaupun sebelum-sebelumnya itu tembus ya, karena mereka kayak mau naikin. Jadi kadang kita itu ditolak juga karena data kita atau bahasa kita itu terlalu minim, sedangkan mereka mau naik level gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak walaupun kayak akustika juga, kalau mereka mau menaikkan akreditasinya itu biasanya selektifnya akan lebih tinggi, atau enggak biayanya kadang pengennya dinaikkan juga, otomatis kita juga sulit. Jadi kalau saran saya tetap lebih dilihat skopnya. Kalau memang kita mau jurnal itu skopnya tidak sesuai dengan kita ya, kita harus mencari jurnal yang lain. Caranya Pak? Caranya itu ya kita itu Pak, lihat masing-masing jurnalnya tadi itu. Jadi bisa kita lihat di SJR atau biasanya di Skop itu kalau pengen ke langsung ke jurnalnya sendiri sih. Kalau SJR itu biasanya kan kita kan
karena memilih bidangnya. Lebih detail itu sekarang Scopus ya. Scopus itu bisa milih kayak Q1, Q2, Q3-nya itu bisa difilter sendiri ya. Dan bidang-bidang kita juga lebih detail, jadi kita biar bisa lebih sedikit daripada kita mencari di SDR. Terima kasih Pak Suri. Pertanyaan selanjutnya Pak Suri terkait topik yang lama yang sudah berakhir sekarang. Kira-kira bagaimana? Untuk topik yang lama ya, biasa ada lebih ke ini sih, emang pengalaman saya juga ini ya. Topik yang lama itu biasanya ya tergantung sih. Kalau topik yang lama itu karena nggak in ya, sekarang nggak in, tapi apa nggak banyak juga yang menulis itu, ya kita tetap bisa dipublikkan sesuai dengan bidang yang itu. Apalagi terutama itu nyari yang sesuai dengan topik kita. Kayak kalau kan kadang ada jurnal yang umum ya, kayak jurnal kayak apa berbau teknologi atau chemical engineering aja gitu kan, itu masih umum. Jadi kalau kita fokusannya, misal fokusan kita wastewater, ya udah kita fokus ke wastewater. Atau semua kita fokusnya ke kayak katalis, ya udah kita coba di katalis langsung. Dan juga dilihat apa kayak karena dibilangnya nggak in ya. Kalau cuma nggak innya apa nggak in sekarang itu ya dilihat juga jurnal apa artikel-artikel yang seperti topik apa ide kita itu udah banyak atau belum. Terus kalau emang udah banyak ya kita harus pilih juga apa perbedaan punya data-data yang kita dengan yang udah pernah ada, yaitu berkaitan sama game sama novelty tadi. Jadi kalau emang semua ada apa kayak ada novelty-nya atau game-nya, ya udah kita tetap aja apa kayak emang kalau kita udah punya data tapi dibiarin. Jadi usahain ya udah masukin aja. Kalau emang di yang awal kita pengennya ke Scopus yang Q1 atau Q2 gitu, ternyata kita ditolak, ya udah kita turunkan aja. Tapi kita jangan sampai mensiakan data-data yang udah pernah kita dapat. Itu sih. Jadi usahain tulislah tetap walaupun udah lama ya. Soalnya saya juga pengalaman data yang saya punya itu data yang tahun 2017 malah. Tetapi tetap saya nyoba kemarin ya ditolak karena di Q2 ya ditolak. Terus kita terus nyoba lagi di jurnal yang lain, tapi tetap nyoba di Trade Scopus ya, walaupun kita turunin dari korponya. Jadi walaupun paling lama itu lihat lagi penulisannya sih biasanya. Kalau semakin lama terus udah banyak artikel-artikel yang yang sama kayak kita, itu biasanya plagiarismenya makin tinggi. Soalnya pengalaman yang saya juga di Diesel pas saya 2018 itu ya lumayan banyak ya. Jadi kayak pas kita nulisnya kelamaan, otomatis plagiarisme atau tulisan kita itu biasanya lebih gampang banyak terbaca tercek sama artikel-artikel orang lain. Untuk yang ketiga tadi